Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 80. Tambah kecepatannya. Perintah Damar pada supir pribadinya dengan rasa cemas yang membuncah. Baik Tuan. Sang supir mempercepat laju kendaraannya. Sesampainya di rumah sakit dengan setengah berlari Damar langsung menuju ruang IGD Pak Ibu Anita yang tengah menunggu di luar. Mah, Damar. Dengan mata yang berkaca-kaca ia menoleh. Maafkan Mama, ucapnya lirih merasa tidak bisa menjaga Dinar dan calon cucunya. Sebenarnya apa yang terjadi? Cecarnya. Mama benar-benar tidak tahu. Bitami membangunkan Dinar sudah jatuh dari tangga. Ibu Anita pun sampai kini tidak mengerti mengapa ia bisa tidur gitu pulas hingga tidak mendengar apapun. Sebenarnya apa yang terjadi? Kali ini Damar mendesak penjelasan dari asisten rumah tangga Naya yang sedari tadi hanya diam mematung. Saya juga tidak tahu dan saya pulang dari minimarket non Dinar sudah jatuh dari tangga, ujar Bitami. Terbata, astaga, Damar berdecak kesal. Tidak mendapat penjelasan apapun, sampai seorang dokter wanita keluar dari ruang IGD. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Apa dia baik-baik saja? Damar segera menghampiri, mencecarnya dengan pertanyaan, berharap kabar baik yang akan didengarnya. Keadaan pasien sudah stabil, namun belum siuman. Lalu bagaimana dengan keadaan janinnya? Dengan suara yang bergetar Damar bertanya lagi. Pertanyaan yang berat untuknya. Maaf kami tidak bisa menyelamatkan janin pasien. Benturan yang keras dan keadaan janin yang memang lemah menjadi penyebabnya. Dinar. Tangis Ibu Anita pecah. Tidak pernah terbayangkan jika ia harus kehilangan calon cucu pertamanya. Gitu juga dengan Damar yang langsung terduduk lemas, mengusap kasar wajahnya, bingung. Harus bagaimana nanti menjelaskan Naya pada Dinar. Membayangkan bagaimana wajah sedih Dinar jika mendengar hal tersebut. Tak berapa saat Dinar pun dipindahkan ke ruang rawat inap. Dinar, kamu sudah sadar nak? Seru Ibu Anita, melihat Dinar perlahan membuka matanya. Dinar memandangi sekelilingnya dengan bingung. Kenapa aku di sini? Dinar yang langsung bisa menyimpulkan jika dirinya tengah berada di rumah sakit tidak dapat mengingat apapun mengapa dirinya sampai berada di sini. Kamu jatuh, jawab Ibu Anita tidak sanggup menjelaskan lebih lanjut. Jatuh, Dinar tercenung. Terdiam beberapa saat mencoba mengingat perlahan kejadian sebelumnya. Rasa panik menyergap. Jemarinya perlahan mengusap perut yang seharusnya sudah mulai membuncit di balik kaos tipisnya. Bola mata Dinar memanas terus meraba perutnya yang kini sudah rata. Apa janinku baik-baik saja? Dengan suara parau ia bertanya, menatap bingung Damar, Bu Anita juga Bitami yang berdiri di sisi seranjang. Katakan padaku, apa janinku baik-baik saja? Desak Dinar menuntut jawaban, berharap dugaannya salah. Mereka hanya terdiam, berpikir bagaimana menyusun kalimat yang tepat. Jawab, Dinar meninggikan suaranya, geram karena mereka tetap tidak memberi penjelasan. Janin kita tidak dapat diselamkan. Mendengar jawaban singkat Damar, air mata di pelupuk pun merebak. Tidak, ini tidak mungkin. Dinar menggelengkan kepalanya, berharap yang didengarnya salah. Janinku pasti baik-baik saja. Tangis Dinar pecah, hatinya remuk detik itu juga. Calon bayi yang sudah diidamkannya kini justru hanya menjadi angan-angan. Maafkan aku, sesal Damar, memeluk sang istri. Ia kembali tidak bisa menjaga keselamatan keluarganya. Tangis Dinar semakin terdengar memilukan, masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kamu harus tabah nak. Ibu Anita ikut menenangkan walau tidak bisa menahan air mata yang ikut menetes. Melati, Dinar memicingkan matanya melihat Melati yang masuk ke ruangannya. Kak Dinar, untuk apa kamu kesini? Sergah Ibu Anita yang dengan nada kesal. Dinar termenung.
Kembali mengingat kembali sesuatu dalam benaknya. Melati, jelaskan padaku, kenapa kamu tidak menolongku? Tanya Dinar, mengingat, jika ia sempat melihat Melati di luar tapi gadis itu hanya terdiam melihatnya merintih kesakitan. Katakan padaku Melati, mengapa kamu tidak menolongku? Sentak Dinar, tidak mengerti mengapa Melati mengabaikannya saat dirinya tenang kesakitan. Kamu melihat Dinar terjatuh Melati. Ibu Anita gitu terkejut mendengar hal tersebut. Tidak, aku tidak melihatnya. Aku baru saja pulang dari kampus mendengar Kak Dinar kecelakaan, aku langsung ke sini. Bantah Melati dengan penjelasannya. Jangan berbohong Melati. Dinar kembali menyentak gadis itu. Dinar yakin penglihatannya tidak salah. Melati ada pada saat kejadian. Untuk apa aku berbohong? Melati tetap menyangkal. Jangan berbohong. Tangis Dinar kembali pecah. Kecewa sekaligus tidak mengerti mengapa Melati tetap saja menyangkal. Melati, lebih baik kamu pergi dari sini. Usir Ibu Anita yang juga tersulut emosi. Baiklah, aku akan pergi. Melati pun melangkah keluar dari ruangan tersebut. Aku tidak ingin melihatmu lagi Melati, teriak Dinar dari dalam, meluapkan kekecewaannya. Seharusnya Melati mengakuinya dan bisa menolongnya pada saat itu. Damar terus berusaha menenangkan istrinya itu. Ayo dimakan nak. Ibu Anita menyodorkan sesendok nasi ke arah putrinya. Dinar kembali menggelengkan kepalanya. Kamu harus makan nak, bujuk Ibu Anita menatap khawatir. Ini hari keduanya di rumah sakit. Dokter masih belum memperbolehkannya pulang. Karena keadaannya yang belum membaik, aku tidak ingin makan. Lirih Dinar, masih meratapi kesedihannya. Harus merelakan janin yang selama ini dijaganya. Dinar, maafkan Mama, gumam Ibu Anita menatap pilu putrinya. Keesokan harinya Dinar sudah diperbolehkan pulang. Keadaannya masih sama, ia masih sangat terguncang dengan apa yang dialaminya. Walau Damar dan Ibu Anita terus berusaha menguatkan dan menghiburnya. Kehilangan janin di kehamilan yang pertama memang sangat berat untuk seorang ibu. Dinar, ada Cindy, ujar Ibu Anita setelah mengetuk pintu kamar. Dinar, sapa Cindy. Pada Dinar yang tengah bersandar di ranjang dengan pandangan kosongnya. Gitu mendengar Dinar, keguguran Cindy yang tengah berada di luar kota bersama Darwin pun memutuskan untuk pulang dan menjenguk sahabatnya itu. Aku turut berduka cita, ujar Cindy. Ia mengerti apa yang Dinar rasakan. Dirinya pun mengidamkan buah hati. Kenapa dia tega berbuat seperti itu? Tega, ucapan Dinar membuat Cindy bingung. Siapa yang tega? Tanyanya. Penasaran, Melati, Cindy mengeritkan dahinya, masih tidak mengerti. Pada saat aku jatuh Melati ada, tapi aku tidak mengerti mengapa dia diam saja dan tidak membantuku. Ujar Dinar dengan suara yang masih terdengar lirih. Apa, dia ada? Sontak saja Cindy terkejut mendengarnya. Dinar mengangguk, aku melihatnya. Tapi dia membantahnya. Lanjut Dinar dengan nada kecewa. Aku sangat mempercayainya bahkan menganggapnya seperti bagian dari hidupku. Dinar menangis. Tidak mengerti mengapa Melati kini justru mengecewakannya. Cindy memeluk sahabatnya itu. Mengerti bagaimana kecewanya Dinar yang selama ini setengah mati membela gadis itu. Cindy percaya dengan apa yang dikatakan Dinar. Selama ini ia memang melihat Melati bukanlah gadis polos yang benar-benar baik. Setelah cukup lama berbincang Cindy pun berpamitan pulang. Berharap keadaan Dinar akan cepat membaik. Mas, bagaimana? Kamu sudah periksa TV-nya? Tanya Dinar pada Damar. Ia memang meminta Damar memeriksa TV di halaman luar untuk membuktikan jika Melati memang benar ada di sana. Sudah, Damar duduk di tepi ranjang. Lalu bagaimana? TV di sana ternyata rusak. Apa? Rusak? Dinar menghela nafas kecewa karena tidak bisa membuktikan penglihatannya. Gitu juga Damar yang tidak mengerti mengapa TV di halaman rumahnya tiba-tiba rusak.
juga tentang cairan pembersih lantai yang ada di anak tangga, menjadi pemicu Dinar terpeleset. Damar meyakini jika memang ada yang sengaja mencelakai istrinya itu.